Nyai Subang Larang merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam maupun sejarah di tanah Jawa, khususnya daerah Jawa Barat. Beliau merupakan ratu di kerajaan Sunda, Galuh atau yang dikenal dengan Pajajaran, yang telah memeluk Islam serta para keturunannya kelak menjadi tokoh besar yang berpengaruh dalam sejarah. Nyai Subang Larang memiliki nama asli Nyi Kubang Ningrum Kencana yang lahir sekitar tahun 1404 Masehi di Muara Jati. Ia merupakan putri dari tokoh penguasa setempat yang dikenal dengan Ki Gedeng Tapa, yang merupakan syah bandar atau pejabat pemerintah di pelabuhan Muara Jati, yang merupakan pelabuhan penting di pesisir utara. Hingga pada sekitar tahun 1418 Masehi, tibalah seorang ulama di Muara Jati. Beliau bernama Syekh Hasanuddin bin Yusuf Sidik. Kedatangan beliau disambut baik penguasa dan penduduk di Muara Jati, bahkan membuat Ki Gedeng Tapa dan keluarganya memeluk Islam. Kemudian Syekh Hasanuddin melanjutkan dakwah dengan pergi ke Karawang, kemudian mendirikan pesantren di daerah Pura, Desa Telaga Sari, Karawang. Di sanalah kemudian beliau dikenal dengan Syekh Guru. Sebelum Syekh Hasanuddin melanjutkan perjalanan ke Karawang, Ki Gedeng Tapa menitipkan putrinya Kubang Ningrum Kencana untuk belajar agama dan mengikuti perjalanan dakwah dari Syekh Guru. Setelah kurang lebih belajar selama 2 tahun, Kubang Ningrum diberikan nama oleh gurunya Subang Larang, yang berarti pahlawan berkuda. Perkembangan Islam yang semakin pesat di tanah Sunda rupanya menarik perhatian raja saat itu, yang kemudian mengutus putranya Raden Pamanarasa, yang kelak dikenal sebagai Prabu Siliwangi, untuk mencari tahu. Sesampainya di sana, ia mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang tengah dibaca oleh Nyi Subang Larang. Karena keindahan suaranya menarik perhatian Raden Pamanarasa hingga membuatnya jatuh hati dan berniat mempersunting Nyi Subang Larang. Singkat cerita, lamaran itu pun diterima Nyi Subang Larang. Ia pun menjadi istri dari sang putra mahkota dengan tetap berpegang teguh pada keyakinannya dan mampu hidup berdampingan di tengah perbedaan keyakinan. Kelak dari Nyi Subang Larang lahir putra-putri yang di kemudian hari dikenal sebagai tokoh besar dalam sejarah. Mereka adalah Raden Walang Sungsang, yang kelak dikenal sebagai Prabu Cakrabuana,
perintis serta penguasa pertama di Kesultanan Cirebon, Nyimas Rara Santang, yang kelak dikenal dengan Syarifah Mudaim, ibu dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kemudian Raden Kian Santang yang kelak dikenal sebagai Syekh Romat Suci atau Sunan Panjal, mubalik di wilayah Indi, Pajajaran. Demikianlah sejarah singkat Nyimas Subanglarang, ratu pertama yang memeluk agama Islam di kerajaan Pajajaran, serta ibu dari para tokoh-tokoh besar yang kelak berpengaruh besar dalam sejarah. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya.